Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada statement yang sangat bagus dari Ahok atau Basuki Cahayapurnama, mantan gubernur DKI Jakarta yang sangat fenomenal. Kata Ahok, percuma orang bicara-bicara pemberantasan korupsi kalau tidak pakai asas pembuktian hukum terbalik. Jadi kalau alasan hukumnya alasan hukum formal seperti yang berlaku saat ini korupsi pesimis orang bisa memberantasnya. Bahkan KPK sendiri yang tugas utamanya adalah sebagai komite pemberantasan korupsi, pimpinannya malah juga terlibat korupsi. Ini kan aneh ya. Lalu statement Basuki Cahayapurnama tadi itu secara ringkas bisa dijelaskan begini. Misalnya seseorang, katakanlah pejabat itu gajinya cuman katakanlah 50 juta sebulan gitu. Dia berdinas di jabatan posisinya sekarang tuh baru 2 tahun. Atau dia sudah bekerja di departemen itu sudah 25 tahun. Tapi kalau dia mulai dari bawah, gaji kan biasanya pas-pasan. Sampai umur berapa dia, sampai pengabdian berapa tahun baru bisa dia disebut mempunyai uang banyak gitu. Nah, itu dibuktikan nanti di hadapan komisi pemeriksa mengenai harta-hartanya. Maka kalau ada yang tidak wajar, katakan dia menjabat baru setahun, hartanya mencapai 200 miliar. Nah, itu harus dibuktikan gitu. Kalau ada hal-hal yang janggal, maka dia bisa dikenai tuduhan korupsi. Itu yang disebut dengan asas pembuktian hukum terbalik. Nah, orang mengusulkan kepada Ahok tadi supaya dia jadi ketua KPK. Ahok minta syarat. Harus ada pasal ini, kalau enggak itu gimana menjerat orang? Dia bilang nanti harta warisan dari orang tua misalnya. Tak tahu warisan dari mana. Nah, begitu juga nanti ceritanya akan kita bawa kepada Yusuf Mansur. Bukan karena orang sakit hati apa enggak. Misalnya dia bisa membangun warung steak and shake yang jumlahnya lebih dari 100, berada pada tempat-tempat strategis. Itu sebelum buka aja, sebelum warungnya dibuka, dia tuh sudah berinvestasi bisa 6 atau 7 miliar di satu warung, bahkan bisa mencapai 10 miliar. Ini tentu sebuah prestasi yang membanggakan. Kalau gitu di hadapan komisi, katakanlah gitu ya, dia bisa menjelaskan bahwa harta atau uang yang dia gunakan untuk membangun bisnis ini uang benar, dibuktikan gitu. Nah, itu maka dia akan disebut orang sebagai pahlawan. Hebat kan? Atau dia beralasan misalnya ini duit ini itu dari arwah nenek moyang saya gitu. Nah, pasti orang nggak percaya kan? Nah, orang bisa menuduh ini uang sedekah ini yang ente bangun untuk membangun warung steak and shake. Atau ini uang tabung tanah misalnya nih. Ceritanya tabung tanah tapi dibangunin bisnis sendiri. Nah, ini misalnya gitu. Jadi kalau ada asas begitu, semua menjadi terang benderang. Itu tentu saja kalau kita lihat sesuai nggak dengan syariat Islam asas pembuktian hukum terbalik ini. Kita bisa mencarikan pijakan hukumnya. Misalnya kembali kepada zaman Umar. Zaman Umar itu para gubernur itu oleh Umar sebelum dia bertugas dalam jabatan gubernur itu di fit and proper test dulu. Kalau lolos diangkat.
nanti setelah dia selesai, itu juga di fit and proper test. Misalnya yang dilakukan oleh Umar nih terhadap Abu Hurairah. Abu Hurairah ini di zaman Umar bin Khattab, karena dinilai sebagai seorang sahabat yang baik dan punya kemampuan, diangkat menjadi gubernur di Bahrain kalau tidak salah, di Bahrain. Tapi setelah 6 tahun menjadi gubernur, itu harta kekayaannya banyak sekali. Kaya raya dia. Umar menghitung ini gajinya berapa ini Abu Hurairah. Wah, ini enggak wajar. Dipanggil, coba jelaskan dari mana kambingmu begitu banyak, uangmu begitu banyak, sementara kamu jadi gubernur saya kan gajinya cuma terbatas. Tafadhal ya Abu Hurairah. Mulailah Abu Hurairah menjelaskan, ya Amirul Mukminin, sebelum yang mulia mengangkat saya menjadi gubernur, harta saya sekian. Ketika saya menjadi gubernur kan saya dibayar oleh negara, gitu. Sementara pengeluaran saya begitu hemat. Lalu kata Umar, masa sebanyak itu uang kamu? Ini Umar sudah menyiapkan hukuman ini, kalau tidak meyakinkan, itu dipenjara di saat itu atau dikasih cambuk gitu. Tidak peduli Umar ini. Tapi Abu Hurairah itu selama saya menjadi gubernur, uang gaji saya itu saya belikan kambing, saya suruh masyarakat setempat mengembala, hasilnya kita bagi 2. Saya kan 6 tahun di sana ya, dijelasin tuh detail gitu. Akhirnya Umar melihat, wah ini masuk akal ini Abu Hurairah ini, masuk akal ini. Ya udah, lolos dia. Itu namanya asas pembuktian hukum terbalik. Jadi masa lalunya dihukum untuk masa sekarang. Nah kan banyak nih, Yusuf Mansur mungkin hartanya lebih banyak dari itu gitu. Kalau dia cinta syariat Islam harusnya dia jelaskan. Ini di warung stick and shake ini, anak tanam investasi ini, katakanlah hampir 500 atau dari 500 miliar sampai 1 triliun gitu. Penjelasannya misalnya nih keuntungan seperti diceritakan sekelumit oleh Yusuf Mansur di hadapan Hotman Paris. Ini keuntungan dari jual kosmetik anak saya. Anak saya jual alat kosmetik dan alat kecantikan. Itu harus ada orang memeriksa, enggak bisa. Oh ya hartanya halal, enggak boleh, itu bukan bahasa tabligh, ini bahasa fakta. Bahasa syariat kan bahasa fakta. Enggak boleh. Wah ini sudah cukup ini, lebih jangan diperiksa-periksa lagi. Kalau syariat enggak mengenal begitu. Jadi tawaran seperti yang dikemukakan oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama untuk membersihkan nama-nama orang supaya tidak ada fitnah di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara itu, kalau hal ini dihadapkan kepada Yusuf Mansur, itu akan ketahuan dia itu sebagai seorang pahlawan yang menanam investasi di mana-mana atau sebagai penjahat dari tuduhan masyarakat yang mengatakan itu uang sedekah yang dia selewengkan gitu. Iya kan? Apalagi data-data lain banyak gitu. Cuma harus ada fit and proper test. Ada asas pembuktian hukum terbalik. Kok enggak hidup? Tentang. Dipotong ya. Udah 9 menit. Jadi harus ada asas pembuktian hukum terbalik. Nah, sebagai seorang tokoh, Yusuf Mansur semestinya nggak perlu kebakaran jenggot, nggak perlu marah-marah. Ayo, santai aja gitu. Supaya orang-orang yang nyinyir ini dibungkam dengan fakta. Gini caranya gitu. Nah, dengan cara demikian, itu selesai itu permasalahan. Bisa menjelaskan kepada publik kalau perlu masyarakat Islam ini membentuk mahkamah dengan dalil pembuktian hukum terbalik untuk memberantas korupsi, juga pembuktian hukum terbalik untuk menepis kecurigaan dan simpang siur berita
kepada seseorang, dengan demikian dirinya bersih dari segala fitnah. Kita tunggu Yusuf Mansur dengan sikapnya yang gentleman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.